Kembali lagi bersama saya akan membahas lagi part yang selanjutnya, yaitu part yang kelima. Masih seputar beliau di babat di Jawa ini, kiprah beliau di Nusantara. Raja Pakuan di awal ratus tahun 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di ketika yang genting inilah Syarif Hidayatullah bertindak dalam membimbing Patih Unus dalam membentuk armada gabungan Sultanan Banten, Demak, dan Cirebon di Pulau Jawa, dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Terlebih dulu Syarif Hidayatullah menikahkan putrinya untuk dijadikan istri Patih Unus yang kedua pada tahun 1511. Kegagalan ekspedisi Jihad II Patih Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai, belakangan diketahui dengan nama Fatahillah, untuk menggantikan Patih Unus yang syahid di Malaka. Untuk panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Yang kelima ini tentang bukan hanya Islam ya, bukan hanya cerita penyebaran Islam, tapi melainkan tentang kiprah beliau dalam dunia kerajaan. Ini sangat menarik. Dunia kerajaan dari dulu itu memang Indonesia bukan kenegaraan, melainkan berbentuk sebuah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, ini ada yang namanya Raja Pakuan di awal ratus tahun 16. Awal ratus 16. Seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, Raja Pakuan itu di ratus tahun yang lalu. Seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Nah, kerajaan Pakuan ini adalah kerajaan Hindu, bukan kerajaan Islam. Jadi kerajaan Pakuan ini merasa terpojok oleh adanya perkembangan Islam oleh beliau Syarif Hidayatullah. Jadi kinerja beliau itu mengancam kerajaan Pakuan. Seiring masuknya Portugis di Pasai Malaka merasa mendapatkan sekutu untuk mengaruhi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang. Perkembangan Islam di zaman Syarif Hidayatullah itu dari mulai Cirebon sampai Banten. Berarti daerah Jawa Barat beliau itu sangat menguasai di masa itu. Makanya banyak kerajaan-kerajaan yang merasa kepepet, merasa sempit dalam lingkup kekuasaannya karena pengaruh beliau Syarif Hidayatullah. Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Nah, di daerah Sunda Kelapa, di daerah Jawa Barat itu masih eksis yang dalam kekuasaan Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa itu dahulu masih dalam kekuasaan kerajaan Pakuan dalam sejarah. Di ketika yang genting inilah Syarif Hidayah bertindak dalam membimbing Patih Unus dan membentuk armada gabungan. Wah, armada gabungan ini. Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa. Nah, setelah itu untuk menguatkan pasukan, Syarif Hidayatullah membuat pasukan khusus, di mana pasukan khusus itu terbentuk dari kerajaan Cirebon, Banten, dan juga kerajaan Demak yang langsung menerucut ke daerah Jawa Tengah. Wah, begitu ya. Berarti lebar sekali zaman dulu ya, zaman Syarif Hidayatullah itu penguasaannya Islam itu sampai bersekutu atau bersamaan dengan kerajaan Demak dahulu. Cirebon, Banten, Demak. Sangat lebar dari mulai Jawa Barat, pusat, Banten sampai ke Demak. Itu gabungan armada beliau, pasukan tempur di Pulau Jawa.
Misinya apa? Dengan misi utama mengusir Portugis. Nah, ini dia, mengusir penjajah di zaman dahulu. Beliau membuat pasukan armada untuk mengusir penjajah Portugis dari bumi Nusantara. Nah, beliau juga sebagai pahlawan nasional ya kita bilang. Karena bisa membentuk armada pasukan untuk mengusir para penjajah dari Portugis. Menarik ini, menarik ceritanya. Di wilayah Asia Tenggara terlebih dahulu Syarif Hidayatullah menikahkan putrinya. Menikah beliau untuk strategi atau politik zaman dahulu memang dengan cara pernikahan, identik lekat dengan seperti itu. Jadi zaman dahulu itu ketika babat atau penyebaran Islam melalui pernikahan itu salah satu strategi beliau. Menikahkan putrinya untuk dijadikan istri Pati Unus yang kedua pada tahun 1511. Nah, beliau agar Pati Unus bisa berkomunikasi baik dengan Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah menikahkan putrinya sebagai istri yang kedua dari Pati Unus. Ini strategi beliau agar bisa kolab, bisa bersama mengusir penjajah Portugis. Kegagalan ekspedisi jihad kedua Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai. Kebelakangan diketahui dengan nama Fathahillah untuk menggantikan Pati Unus dan Sayyid dari Malaka untuk panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Nah, ini dalam kegagalan ekspedisi jihad yang kedua dari Pati Unus sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Karena pemimpin armada gabungan yang masih tersisa mengangkat Tubagus Pasai, belakangan diketahui dengan nama Fathahillah. Dengan nama Fathahillah untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Berarti Pati Unus itu syahid mati terbunuh di Malaka. Digantikan oleh Fathahillah menjadi panglima perang. Panglima perang, sosok pemimpin dari sebuah peperangan di zaman dahulu. Beliau Fathahillah yang menggantikan syahidnya Pati Unus di Malaka. Nah, merombak dikarenakan Pati Unus terbunuh mati syahid di Malaka. Pemimpin panglima perangnya digantikan oleh Fathahillah atau yang disebut dengan Tubagus Pasai. Ini dia nama beliau. Untuk panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Karena siklusnya itu beliau Pati Unus sudah meninggal, mati syahid di Malaka, kemudian digantikan oleh Fathahillah Tubagus Pasai itu untuk memancing agar para Portugis itu, tentara Portugis bisa bertempur di Pulau Jawa. Itu memang strategi kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah memang ada yang beda dengan harus memang benar-benar ada pemimpin panglima perang. Beliau tidak turun langsung untuk terjun melainkan mengambil seseorang yang hebat, mempunyai potensi, bisa memimpin pasukan, beliau arahkan untuk memimpin sebuah pasukan agar para penjajah hengkang, para penjajah terusir dari tanah Jawa. Beliau ini sangat banyak kehebatannya, dari mulai kesaktiannya, dari mulai kepemimpinannya di kota politik, dalam kesultanan kerajaan juga ada, dalam keislamannya, religiusnya juga ada, dalam sanad mulia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada. Jadi memang orang-orang yang khusus itu memang pastinya mempunyai sanad yang baik, terus kemudian mempunyai kehidupan lingkup sosial yang juga baik, mempunyai sahabat atau partner kerja juga baik, kemudian mengatur strategi. Ini juga ini. Kadang kita sering lupa dalam menggapai tujuan itu, lupa dengan strategi, hanya bermodalkan wani, saya berani, padahal salah. Kerja hanya dilandasi dengan
fisik, kekuatan itu rusak karena tidak kuat. Harusnya dengan dibarengi strategi. Kuat menggunakan strategi kuat. Nah, itu menjadi kunci sukses majunya sebuah organisasi ataupun kerajaan ataupun perkotaan, pedesaan, negara khususnya. Terima kasih, mungkin itu saja. Kita lebih lanjut tentang sejarah yang selanjutnya tentang kiprah di dunia kesultanan, di dunia kerajaan beliau, yang berlanjut ke part yang ke-6 berarti. Nantikan, jangan kemana-mana, tetap lanjut ke part yang selanjutnya, part yang ke-6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pastinya dalam yang saya katakan mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada beda cerita atau beda nama. Kami atau saya sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila panjenengan sami ngertos mengetahui tentang sejarah beliau, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.